Perkumpulan Pembudidayaan Tanaman Koro Indonesia atau PAPTAKI menggelar kegiatan deklarasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang diadakan di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen PAPTAKI dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu menjadi simbol penting dalam memperkenalkan kacang koro sebagai salah satu komoditas yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan di tanah air. Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Ketua Umum PAPTAKI Grace Nelwan Taliwongso serta pembina PAPTAKI yang juga menjabat sebagai Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo. Dalam sambutannya, pembina PAPTAKI yang juga menjabat sebagai Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh PAPTAKI dalam mengembangkan kacang koro. Menurut Samsul, saat ini pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Terang ini inisiatif yang sangat baik dari Bu Grace dan teman-teman Perkumpulan Pembudidaya Tanaman Koro Indonesia. Saya pikir ini satu inisiatif yang baik karena terus terang sebenarnya 90% dari kedelai yang ada di Indonesia ini adalah kedelai impor dan 60% itu untuk bahan tahu dan tempe. Jadi artinya adalah bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini yang selalu ditunggu oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita bicara soal dukungan adalah bahwa pemerintah terus mendorong bahwa kita itu harus mampu swasembada pangan dan tanaman koro ini bisa menjadi pengganti dari kedelai impor karena sebenarnya dari sisi nutrisi kebetulan ada Dr. Endung, beliau adalah ketua dewan pakarnya dan saya rasa dari sisi nutrisi tidak jauh berbeda dan budidayanya juga mudah buat petani. Saya rasa itu. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung program ketahanan pangan, PAPTAKI juga berencana untuk terus memperluas jangkauan budidaya kacang koro di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak petani, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, PAPTAKI bertekad untuk menjadikan kacang koro sebagai salah satu komoditas unggul yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memberikan kontribusi besar dalam mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat. Grace Nelwan Taliwongso mengungkapkan bahwa perjuangan memperkenalkan kacang koro ke seluruh pelosok Nusantara sudah dimulai sejak tahun 2007. Dia tertarik untuk mengembangkan kacang koro karena komoditas ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga menawarkan banyak manfaat kesehatan. Selain itu, budidaya kacang koro dinilai dapat berperan besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Perkumpulan Pembudidaya Tanaman Kacang Koro Indonesia. Kami sudah ada di 35 provinsi, kalau kabupaten dan kecamatan sudah sangat banyak. Karena kami sudah bergerak duluan dari 2007, lanjut di 2011 dengan Pak Prabowo, lanjut lagi di 2020 saat Covid. Jadi baru ada izin dari Kemenkumham untuk dapat SK, jadi kami baru deklarasi, tapi kami sudah berjuang dari 2007 untuk produknya kacang koro. Dan kenapa harus kacang koro yang jadi ini? Kenapa harus kacang koro? Kacang-kacangan tuh banyak, ya. Dan nutrisi dan gizi yang ada di dalam tuh beda-beda. Tapi yang pasti hampir mirip. Kenapa saya milih kacang koro? Karena kacang koro ada kelebihannya dari antioksidan, ya, terus ada lemak tak jenuh yang tinggi dari kacang koro, sehingga tidak terlalu masalah buat penyakit diabetes karena banyak hal. Jadi itu saya memilih kacang koro dan juga kacang koro mudah ditanam, hasilnya itu produktivitas sangat tinggi. Jadi kalau kita menanam 1 hektar dapat 20 ton dengan 1 kilo per 1 ton, itu sudah sangat-sangat bagus ya ekonomisnya. Makanya saya lebih memilih itu kacang koro karena mudah tumbuh, terus banyak manfaatnya. Contoh bisa jadi pakan ternak, bisa jadi pangan, bisa jadi energi untuk cangkangnya, energi terbarukan, dan bisa untuk bahan baku farmasi atau skincare.